Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi tumbuhan angiosperma. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tumbuhan angiosperma. Tumbuhan angiosperma atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau akarium. Jadi intinya tumbuhan angiosperma ini adalah tumbuhan yang bijinya ditutupi daging buah. Contohnya, kalian melihat buah mangga, kalian lihat bijinya. Enggak kan? Bijinya di mana? Di dalam. Nah, tertutupi oleh daging buahnya. Nah, itu maksudnya biji tertutup. Nah, buahnya enggak nongol, enggak muncul. Atau secara teori, tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau akarium. Nah, bakal buah ini calon buah, bakal biji, calon biji. Berarti ketika dia sudah bakal biji berubah menjadi biji, bakal buah menjadi buah, berarti bijinya terdapat di dalam buah. Bakal buah adalah bagian putih yang bisa tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan angiospermae mengalami reproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, aseksual itu secara tidak kawin, reproduksi seksual itu secara kawin. Sudah kita bahas kan kalau secara kawin itu berarti terjadi pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina atau sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kalau seksual itu tidak terjadi lah fertilisasi. Okay, next. Nah, reproduksi aseksual. Jika kamu cermati, tumbuhan dapat bereproduksi dengan menggunakan bagian tubuh seperti ada akar, ada batang, ataupun daun. Nah, cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan tersebut adalah reproduksi secara vegetatif. Nah, vegetatif tadi ya aseksual, sama aja pengertiannya, atau tidak kawin. Tumbuhnya dengan apa? Dengan bagian tubuhnya, dengan akar, dengan batang, dengan daun. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif disebut juga dengan aseksual karena tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau kawin. Fertilisasi ini tadi pembuahan lah. Jadi tanpa adanya pembuahan dapat membentuk individu baru atau makhluk hidup baru. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dengan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Jadi sel meristem itu adalah suatu sel yang ada pada tumbuhan yang sifatnya aktif mengalami pembelahan. Kalau aktif mengalami pembelahan, berarti dia terus memperbanyak jumlah selnya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, dan seterusnya. Keturunan yang dihasilkan dari reproduksi aseksual memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Nah, contohnya, ini ada pohon, misalnya kita ambil contoh misalnya pohon katuk. Nah, pohon katuk. Nah, kalau nggak tahu, nggak ada yang nggak tahu pohon katuk, silahkan cari di Google. Nah, pohon katuk itu cara mengembang biakannya dengan apa? Batangnya kita pokah, nah terus tancapkan ke tanah, kayak gitu. Kalau ada satu batang dibagi menjadi 10 batang, kita tancapkan ke tanah semuanya, berarti jadilah 10 tumbuhan katuk. Perkembangbiakannya dengan apa? Yaitu dengan batang. Cara mengkembangbiakan tumbuhan katuk di YouTube. Nah, itu ada aja. Nah, ini dia itu ada batang misalnya ada batang tumbuhan katuk yang panjangnya misalnya kita asumsikan 5 meter. Nah, 5 meter, wah, tinggi sekali di 5 meter nih. Kalau 5 meter, 2 meter, dipotong jadi 10 bagian. Nah, berarti setengah meter, setengah meter, setengah meter. Bukan setengah meter, setengah meter itu. Pokoknya dibagi 10 bagian lah, 10 batang. Masing-masing tancapkan ke tanah. Ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru berjumlah 10 pohon. 10 pohonnya 10 tumbuhan lah. Seperti itu. Reproduksi aseksual alami. Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut dengan reproduksi aseksual alami atau reproduksi vegetatif alami. Nah, jadi
alami dan tidak alami itu ditentukan dari campur tangan manusia. Kalau manusia sudah campur tangan berarti tidak alami. Kalau manusia tidak ada ikut campur, nah, tangan tidak ikut campur tangan di dalam proses itu disebut dengan alami. Yang pertama ada rizoma. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Jadi batangnya ini berada di dalam tanah, masuk ke dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut dengan rizoma, seperti ini. Ini punya lengkuas lah. Ini berada di dalam tanah. Kalau orang nggak tahu dikira umbi nih. Padahal dia bukan umbi, dia batang. Pakar. Beberapa contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Jadi intinya batangnya ada di dalam tanah, kemudian nongol ke permukaan. Nah, itu rizoma lah. Kemudian ada stolon. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dan stolon, dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru, contoh pada tumbuhan stroberi dan pegagang. Nah, buku itu sekat-sekat pada batang. Nah, buku itu. Batang tumbuh menjalar dari tanah disebut stolon atau geragi. Stolon seperti ini tumbuhan baru, kemudian ada batang menjalar di atas tanah. Menjalar ini dia membentuk tumbuhan baru, ini menjalar lagi, membentuk tumbuhan baru lagi, dan seterusnya menjadi tumbuhan baru, menjalar lagi tumbuhan baru, dan seterusnya lah. Jadi asalnya misalnya ini satu tumbuhan, batangnya menjalar ke sebelah samping jadi tumbuhan baru, ini menjalar lagi ke samping jadi tumbuhan baru lagi, seperti itu. Terus sampai tumbuh pada buku dari stolon. Nah, buku bukan books lah, buku. Kalian pernah melihat buku itu apa? Kalian pernah melihat batang bambu lah. Batang bambu itu kan ada garis-garisnya. Nah, garis-garisnya itu disebut dengan buku lah. Kemudian umbi lapis. Nah, umbi lapis terdapat pada bawang merah. Bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis disebut dengan cakram. Nah, jadi umbi lapis. Bagi yang pernah melihat mengiris bawang, jadi ada bawang merah, kita iris, nah, maka terlihat lapisan-lapisannya seperti ini. Itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan umbi lapis. Umbi lapis ini apa? Bagian daun yang menebal. Batangnya di mana? Nih, bawah. Dia roset, inilah bentuknya batang ini, roset namanya. Roset akar. Next. Umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi. Nah, tanaman umbi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Contoh tanaman yang berfungsi dengan umbi batang, lah kentang, dan umbi jalar. Nah, ini ada umbi, anggap ini semua kentang. Nah, jadi ke semua kentang ini, umbi kentang lah, kentang, kalian tahu kentang kan? Ketika kentang ini kita tanam, kita masukkan ke dalam tanah, atau kita letakkan di atas tanah, kita tekan, agak misalnya separuh lah gelam di tanah, kita rawat, kita siram setiap hari, nah, maka lama-kelamaan di pori-pori kentang itu akan muncul yang namanya tunas, gitu terus seperti ini. Jadi orang nanam kentang itu ya kentangnya yang ditanam, gitu. Nah, ini sebenarnya umbi batang. Nah, bentuknya tidak seperti batang, Ustaz. Nah, jadi ini adalah bagian batang dari tanaman kentang yang menggembung atau membesar. Batangnya ini berada di dalam tanah. Nah, coba. Ini sebenarnya ada batang yang bermodifikasi menjadi sebuah umbi untuk menyimpan cadangan makanan si tumbuhan kentang. Akarnya tuh yang ini. Walaupun di dalam tanah dia bukan akar. Ada kuncup adventif daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut dengan kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan kuncup adventif adalah cocor bebek. Nah, jadi cocor bebek ini di tepi-tepi daunnya itu
bisa muncul tunas-tunas. Jadi cara membiarkan cucar bebek itu mudah aja. Kalian ambil satu tangkai, satu helai daunnya ini, kalian letakkan di atas tanah, kalian siram. Lama-kelamaan di tepi-tepi daunnya ini, di tepi-tepinya ini, akan muncul tunas baru. Nah, untuk lebih jelasnya kalian cari gambarnya di Google. Tunas adventif daun cucar bebek keywordnya. Nah, jadi tanam cucar bebek itu mudah ya. Ini dipotong, ini diambil, nah, daunnya, letakkan ke sana, maka tepi-tepinya ini akan muncul tunas. Seperti itu. Oke. Next. Oke, slide terakhir. Reproduksi aseksual buatan. Reproduksi aseksual buatan adalah reproduksi aseksual yang dilakukan dengan bantuan manusia. Berikut inilah berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu reproduksi tanaman. Yang pertama ada cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Oke, jadi ini asalnya batang. Kita kelupas kulit batangnya, terus ambil sabut kelapa. Sabut kelapa itu dikasih tanah, kemudian dililitkan ke batangnya. Atau ini batangnya dikelupas, kita kasih tanah di sekeliling batang sudah dikelupas, kita baluti dengan sabut kelapa atau plastik. Kalau sudah muncul akar di bagian sininya, set muncul akar, ini langsung potong di sini, nah, potong kayak gini, nah, langsung dipotong. Akarnya tuh munculnya di sini nanti, lama-lama muncul akar, potong di sini, potong, langsung tanam di tanah. Itu jadinya mangga cangkokan, rambutan cangkokan kayak gitu. Biasanya dari batang yang sudah tua, dicangkok. Nah, jadi ini baru. Nah, maka dari itu tumbuhan cangkokan itu, tumbuhannya baru kecil sudah bisa berbuah. Kan gimana ceritanya? Nah, karena itu bagian dari batang yang sudah tua sebenarnya. Oke, sampai di sini Mister akhiri penjelasan dari Mister. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan absennya juga di kolom komentar. Jangan lupa attend juga. Terakhir, penjelasan kali ini saya hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.